Nyuwun sewu kula buka masker kula nggih. Ben ketok gandeng pundi kalih Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para bini sesepuh sedaya mawon ingkang tuhu kinurmatan, ingkang tuhu kinabekten, kepada seluruh pengurus takmir Masjid Al-Barokah, Bapak Kiai Haji Abdul Halim dan kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para lenggah sami sedaya mawon yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa dan selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, taufik, hidayah dan maunahnya yang sampai detik malam hari ini kula panjenengan tasih kaparingan sehat, kaparingan sempat, sehingga saged sareng-sareng silaturahim sowan wonten ing Masjid Al-Barokah menika. Mugi-mugi kanthi ikhlasipun penggalih, kanthi sabaripun manah, semangat berangkat kita dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah menjadi tabungan amal soleh untuk kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua telah mengaku sebagai umatnya, penderek dan pengikutnya. Semoga juga punya semangat untuk mempelajari sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya, yang kemudian sedikit demi sedikit dengan istiqomah kita amalkan dalam hidup keseharian kita, baik pada level pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan yang lebih luas. Tentu dengan harapan semoga dengan ikhtiar dan usaha seperti itu bisa menjadi sebab kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Halim tadi itu, bahwa kita malam hari ini sudah memasuki bulan Muharram, yaitu tahun baru 1442 Hijriah. Di antara sistem penanggalan yang ada, maka yang paling akrab dengan kita yaitu penanggalan Masehi. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat Islam juga punya penanggalan yang kita kenal dengan kalender Hijriah, yang pada bulan ini kita memasuki bulan yang pertama atau memasuki tahun baru. Tapi nyuwun sewu, meskipun kula jenengan menika sampun gadah penanggalan Hijriah, kadang kita itu kurang familiar juga. Tapi nggih kula nggih rada ngeling-eling. Bulan pertama ini jenenge bulan Muharram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enten sing hafal nggih? Halo? Seneng kula tasik utuh lho. Nggih. Bapak awake dhewe sing seneng sura, sabar, Rejab, Ruwah,
mulut, bakda mulut niku teng Arab mboten enten. Nggih. Tapi ya awake dhewe nggih ben apal nggih, meskipun napa kurang akrab. Muharram sareng-sareng. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih, diapake mungkin metu teng ujian nggih. Dan termasuk nama-nama hari. Kalau nama-nama hari yang ada di kalender kita itu, ya, kita kalender Masehi itu sudah mengambil dari kalender Hijriah. Ya. Hari pertama itu apa, Bu? Senin apa Selasa? Ahad. Ahad itu maknanya satu. Qul huwallahu ahad. Jadi hari pertama itu hari Ahad, maknanya satu. Isnain itu maknanya dua. Talakatun menjadi Selasa. Tulaka maknanya tiga. Arbaun menjadi Rabu, itu maknanya empat. Ya, khomsatun atau khomsun itu lima, menjadi Kamis. Ya, hari keenam Jumatun. Jum'ah maknanya kumpul, jamaah dulu. Ya, karena pada hari ke-6 khususnya yang bapak-bapak itu diwajibkan melaksanakan sholat Jum'ah. Hari ke-7, ya 7 itu bahasa Arabnya sab'atun. Ada mengatakan sabtu itu dari sab'atun atau juga dari tabat, yaitu hari besarnya orang-orang Yahudi. Nah, itu nama-nama hari itu sudah mengambil dari nama-nama yang ada di dalam kalender Hijriah. Makanya contoh umpamanya kalau ada orang bertanya, kenapa di negara kita itu atau mayoritas negara di dunia ya, karena kalender Masehi ini yang paling populer, itu libur kegiatan atau libur pelayanan umum pemerintahan negara itu kan pada hari Ahad atau hari Minggu. Termasuk di negara kita. Kalau di negara-negara Arab, liburnya negara, pelayanan pada masyarakat itu tidak hari Minggu, tapi hari Jumat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa kok negara kita hari Minggu, hari Ahad? Sebab itu derek londo. Jadi karena hari Minggu itu diliburkan karena untuk ke gereja. Makanya negara-negara Barat itu semua liburnya negara, kantor-kantor pelayanan umum itu hari Minggu, karena hari Minggu untuk ke gereja. Dan negara kita pernah dikuasai Belanda sekian lama dan sampai sekarang kemudian mengikuti hari libur nasional itu hari Ahad. Tapi di negara-negara Arab, Saudi umpamanya, libur itu hari Jumat. Tetap tenggerikan buatan enten malam Minggu buatan enten malam Jumat enten. Jadi orang Arab itu double sirko, bulan itu malam Jumat. Nah, kembali maka kalender Hijriah yang kemudian kita pakai ini dulu diawali dari usulan seorang gubernur yang ada di Kufah. Tepatnya yaitu pada masa pemerintahan Umar ibnu Khattab. Jadi seorang gubernur dari Kufah itu mengirim surat ke Madinah yang isinya apa? Wahai Amirul Mukminin, kenapa kita ini kok tidak punya sistem kalender? Jadi di dalam surat menyurat administrasi negara itu enggak ada, tahunnya enggak ada, itu kan menyulitkan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau enggak ada sistem kalender, enggak ada tanggal, enggak ada hari, itu gimana menentukan kegiatan? Enggak bisa. Tapi kalau jenengan orang di tanggal mung Jumat kok nih, besok enten pengawasan dinten apa Jumat? Tanggal piro, pokoknya Jumat. Bingung loh. Nah, dengan sistem penanggalan hari dan seterusnya itulah maka memudahkan di dalam membuat penjadwalan aktivitas macam-macam. Nah, akhirnya dari surat gubernur Kufah ini Umar ibnu Khattab mengumpulkan para tokoh-tokoh senior.
sahabat-sahabat senior. Ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali dan yang lain, yang kemudian di dalam forum itu sebenarnya muncul beberapa pandangan. Kapan sebaiknya kalender di dalam Islam itu dihitung? Titik tolaknya kapan? Ada yang usul bagaimana kalau kita hitung dari kelahiran Rasulullah. Ya, yang kita kenal Rasulullah itu lahir tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah itu tahun apa nih? Ono tahun gajah, ono tahun kiri, tahun ketek barang nggih. Jadi ada yang usul bagaimana kalau awal penghitungan tahun itu dari kelahiran Rasulullah. Lalu ada yang usul bagaimana kalau dimulai dari beliau diangkat jadi nabi saat umur 40 tahun. Lalu ada yang usul bagaimana kalau dihitung dari peristiwa hijrah. Nah, dari usulan-usulan ini maka kemudian disepakati oleh forum bahwa tahun di dalam Islam itu diawali titik tolaknya dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dengan semua sahabat dari Makkah pindah ke Madinah. Bahkan Umar itu mengatakan bahwa peristiwa hijrah kata beliau adalah al-farqu bainal iman wal kufr. Hijrah adalah pembeda, pembatas antara keimanan dan kekafiran. Hijrah adalah pembeda adalah al-haq wal batil. Ya. Hijrah adalah pembeda antara keadilan dan kezaliman dan seterusnya. Nah, sejak saat itulah maka kemudian kita mengenal tahun di dalam Islam itu dengan istilah tahun Hijriyah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena titik tolaknya dari peristiwa hijrah. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat lalu diakhiri dengan ungkapan yah, itu maknanya mengikuti kepada makna asal kalimat itu. Contoh kalau kita bicara tentang hukum ya, orang yang mengikuti Imam Syafi'i itu disebut Syafi'iyah. Ya nanti sama. Orang yang mengikuti Imam Maliki itu Malikiyah. Muhammadiyah itu maknanya pengikut Muhammad. Lalu jenengan ini pendukung Jokowi berarti ya Jokowiyah jenengan. Jenengan sing biyen dukung Prabowo berarti Prabowo ya. Jenengan kok pendukung Pak Halim ya Halimiyah. Nah, ada orang yang bertanya, kenapa Rasulullah itu harus pergi dari Mekah? Dan juga kenapa pindahnya itu kok ke Madinah? Kok mboten teng pengok mawon? Ya. Jadi memang saat itu ketika Rasulullah dakwah di Makkah itu sudah tidak kondusif. Ya, artinya orang Makkah melakukan perlawanan pada Rasulullah itu sudah luar biasa. Rasulullah dicaci maki, dihina, dilipat kotoran unta. Orang-orang yang ikut Rasulullah diintimidasi. Bahkan ya, termasuk syuhada awal di dalam sejarah Islam ada pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri namanya adalah Yasir dan Sumayyah. Gara-gara orang ini masuk Islam, ikut Rasulullah, apa resiko yang harus ditanggung? Kedua orang ini kemudian ditangkap oleh sukunya, oleh kelompoknya, oleh komunitasnya, lalu dihukum mati. Hanya gara-gara pindah keyakinan, ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara membunuhnya, ya, sebagian riwayat mengatakan, dan ini sangat kejam, yaitu kedua orang ini dibunuh dengan cara apa? Kedua kakinya diikat dengan unta. Unta yang satu berjalan ke selatan, yang satu berjalan ke utara. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Kedua orang ini punya anak namanya Ammar. Kalau Bapak Ibu kadang muncul baca tulisan gitu ya, bercerita tentang ada Ammar bin Yasir maunya. Nah, Ammar inilah anaknya Pak Yasir yang bapaknya itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy gara-gara mengikuti Rasulullah. Itu hanya sedikit gambaran bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah itu sudah
sangat keterlaluan melakukan penolakan terhadap Rasulullah, sampai yang ikut saja harus mendapat resiko mati seperti itu. Makanya kedua orang ini dikenali sebagai syuhada paling awal di dalam sejarah Islam. Padahal dulunya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu sangat hormat kepada Rasulullah. Makanya sampai diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu kan maknanya orang yang bisa dipercaya. Jadi ketika Muhammad sampai umur 40 tahun, itu orang yang sangat dihormati, dimuliakan oleh lingkungannya, oleh masyarakat. Tapi begitu beliau diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, harus menyampaikan risalah kepada masyarakat, disitulah muncul penolakan-penolakan. Kenapa? Ada banyak hal ya yang akan menghilangkan mungkin pengaruh terhadap mereka. Ketokohan diambil oleh Rasulullah karena menyampaikan ajaran yang baru, harus pindah keyakinan, ya, dan macam-macam lah. Makanya nyuwun sewu, orang itu kalau hanya soleh di dalam agama itu ada istilah soleh, ada istilah musleh. Ya, soleh, ya, enten yang Pak Soleh nih loh, Pak Soleh, Pak Musleh, itu dari akar kata yang sama. Kalau soleh, ini insya Allah orang yang tidak punya musuh. Kenapa? Yaitu orang yang baik, akhlaknya baik, dia rajin ke masjid, ya rajin baca Quran, rajin sholat sunat, dengan siapapun dia baik, itu namanya orang soleh. Orang seperti itu insya Allah tidak ada musuhnya. Tapi orang muslim ini lebih tinggi lagi derajatnya. Dia bukan hanya sekedar baik, tetapi dia mengajak kebaikan. Dia ngajak tonggone, ayo ngaji nang masjid Al Barokah, ayo melu jamaah. Niku mulai nek sing ngrasani. Kayak awas lek ngejak neh kae. Ya awas ngeleke neh. Lek kajeng ngejak bojo mawon dilawan kok. Ayo bu jamaah sik, sinetrone rong rampung. Lho, lawan pisan. Kenapa? Karena diajak kebaikan. Tapi lek jenengan ki apik dhewe, mboten enten tiyang sing geting kalian jenengan. Tapi semua nabi, semua rasul tidak sekedar soleh. Semua nabi, semua rasul pasti muslih. Nah kita sebagai umat Rasulullah itu juga harus belajar sedikit demi sedikit menjadi orang yang muslih. Jangan hanya menjadi orang soleh. Minimal ngelek ke anake, ngelek ke putune, ngelek ke kancane, untuk juga menjadi orang baik seperti kita. Nah sejak Rasulullah menjadi muslih itulah banyak orang melawan kepada beliau. Asalnya boten. Begitu diajak iman, nah mulai. Ya, diajak pindah agama, mulai. Ya. Maka karena kondisi di Mekah seperti itulah, sudah tidak kondusif, tidak memungkinkan, maka Allah pun memerintahkan Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Apa nih? Kesinggal corona. Ya, sing gawa tisu, sing butuh tisu, lek enten. Atau gombal teng wingking. Nah, kemudian ya, untuk mengingatkan sejarah beliau, ketika niatan pindah dari Makkah ini kemudian diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka orang Quraisy kemudian juga gelisah. Gelisah dalam pengertian ini kalau sampai Muhammad keluar dari Makkah pindah ke Madinah, satu saat pasti Muhammad akan menyerang Makkah. Maka kemudian singkat cerita disepakatilah untuk Muhammad sebelum berangkat ke Makkah ditangkap hidup atau mati. Nah karena Rasulullah ini dari keluarga yang dari Bani Hashim, ya salah satu keluarga yang terhormat di lingkungan orang Quraisy, suku-suku yang lain ini agak segan juga. Takut kalau nanti Muhammad ditangkap, gimana kalau Bani Hashim menuntut balas? Akhirnya apa? Agar Bani Hashim tidak menuntut balas, maka yang menangkap Rasulullah, yang menangkap Muhammad ini melibatkan semua suku yang ada di Quraisy. Ditunjuklah setiap suku, setiap kabilah itu mengutus utusan. Lek saniki nggih preman lah nggih. Sopo tokoh premane suku ini, suku ini, suku ini, kemudian diberi tugas
untuk menangkap Muhammad hidup atau mati. Dan nyuwun sewu, karena waktu itu orang-orang Mekah itu sudah juga terkenal banyak yang kaya. Siapapun nanti yang bisa menangkap Muhammad, termasuk tim ini, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Beda satu ekor unta ini regane kurang lebih 25 juta. 25 juta ping satu ini pinten, Bu? Hitung dhewe nggih. Ya kurang lebih 2,5 M lah. 2 miliar 500 juta. Ini kalau dituake kerupuk. Maka di satu malam mereka pemuda-pemuda Quraisy yang diutus dari beberapa suku tadi itu mengepung dalamnya Rasulullah. Tapi atas izin Allah di tengah malam Rasulullah miyos, anak-anak muda yang membawa pedang yang mengepung Rasulullah dalamnya Rasul itu semua tertidur atas izin Allah. Maka Rasulullah pun kemudian keluar, mampir di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Rasulullah mengambil jalur ke arah tenggara, untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak, Rasulullah itu kemudian transit di salah satu gua. Bapak Ibu masih ingat gua tempat transitnya Nabi ketika hijrah namanya gua apa? Gua apa, Bu? Semuni selarong mas apa? Selarong Pak Ustadz, selarong. Oh, itu sebenarnya loh ya. Umur gua pindul barang. Selarongnya delik Diponegoro, gua Thur, yang bacanya Thur, fa wawu ro, Thur atau Faur. Orang Arab menyebut gua itu dengan gua Thur karena di puncak, karena posisinya di puncak dan seperti punuh onta. Thur, Faur itu maknanya punuh onta. Rasulullah naik dengan Abu Bakar. Sudah direncanakan siapa nanti yang akan ngirim makanan, yaitu Asma binti Abu Bakar. Kemudian ada orang yang ditugaskan menghilangkan jejak dengan cara menggembalkan domba. Berapa lama Nabi di situ? Kurang lebih 3 hari. Ya, kurang lebih 3 hari. Makanya nyuwun sewu, di dalam etika orang itu kalau transit di rumah seseorang, kula jenengan sowan silaturahim kepada famili, kepada teman, maka etikanya maksimal 3 hari. Ya. Jadi atas dasar peristiwa Nabi ini juga didukung oleh hadis-hadis yang lain. Tiyang niku silaturahim, ini dulure, ini koncone, itu maksimal 3 hari. Artinya apa? Selama 3 hari tuan rumah hukumnya wajib memberikan penghormatan sesuai kemampuan. Lebih dari 3 hari niku hukumnya pun boten wajib. Kasare oleh ngusir. Ning ya sing halus. Pak, Bu, niki jenengan tenggen kula pun setunggal minggu. Kula boten ngusir, ning saene minggat mawon. Oh, kadang dolan ini kancane ki rong minggu ora bali-bali. Arep diusir ki ora kepenak, ora diusir ki madang bolak-balik imbu. Jadi Nabi selama 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Quraisy yang kemarin itu mengepung dalamnya Rasulullah, beberapa waktu kemudian itu juga mencari, mengejar. Loh, ini Muhammad sudah keluar. Karena ternyata yang ada di kamar tidur, di tempat tidur adalah Sayyidina Ali. Sampai naik. Jadi gua Thur itu kalau masuk itu harus jongkok. Sehingga kalau di dalam itu nggak bisa berdiri gua Thur itu. Ya, masuk dengan jongkok kemudian duduk. Sehingga ketika orang-orang Mekah itu sudah berada di depan gua, itu sudah kelihatan kaki mereka itu. Makanya Abu Bakar itu ketakutan luar biasa. Begitu tahu di luar ada banyak orang sambil membawa pedang, apa Abu Bakar itu? Wes iki mesti kecekel iki, rampung ya urusan. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut.
innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dari kalimat itulah tiba-tiba ada ketenangan yang Allah turunkan ke dalam hati Rasulullah, ke dalam hatinya Abu Bakar, dan Allah turunkan pasukan yang tidak diketahui oleh mereka. Secara lahiriah, sebagian riwayat mengatakan di pintu gua itu ada sarang laba-laba, ada juga sarang burung merpati hutan, ada juga rumput yang biasa tumbuh di celah-celah batu, sehingga mereka tidak menduga kalau di dalam ada orang. Nah, dari situlah maka kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan melalui jalur yang tidak biasa dilakukan oleh orang Makkah ketika berangkat ke Madinah. Namanya melalui yaitu Tihamah arah Laut Merah. Berapa lama Rasulullah perjalanan? Kurang lebih 7 hari 7 malam. Dan memang Yun Sewu Bapak Ibu, peristiwa hijrah yang kemudian ditetapkan menjadi tahun di dalam Islam ini betul-betul sebuah tes keimanan. Karena orang yang mengaku muslim, mengaku iman, pada hari-hari berikutnya itu harus sudah meninggalkan Makkah. Resikonya apa? Yang punya rumah ditinggal rumahnya, yang punya toko ditinggal tokonya, semua ditinggal kecuali yang bisa dibawa. Perjalanan kurang lebih 500 kilo. Yang punya uang naik onta, yang nggak punya jalan kaki. Dulu belum ada Gojek, belum ada online. Coba bayangkan perjalanan 500 kilo. Niku lho mboten mergo iman kali Allah, mboten mungkin bisa terlaksana. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar ya dipandu oleh seseorang, bukan orang Islam yang mandu ini, yang ahli jalan, kurang lebih 7 hari 7 malam. Dan Yun Sewu yang namanya Mekah Madinah 500 kilo ini kemudian enten warung, nggak ada rest area nih. Saat ini penak tiang tentol bolak-balik mampir rest area. 7 hari 7 malam. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, tetapi karena ada iman kepada Allah, maka semua bisa terlaksana dengan ringan dan selamat sampai di Madinah. Ada satu hal menarik, begitu Rasulullah itu menjelang masuk Madinah, ya sebelumnya beliau transit lagi di Kuba namanya, kurang lebih 3-4 hari juga di situ, bangun masjid yang kemudian kita kenal Masjid Kuba. Ya, bagi kita yang pernah haji, pernah umroh, pasti kita pernah ke Masjid Kuba. Begitu menjelang masuk Madinah, ya orang-orang Madinah itu semua sudah berkumpul. Karena dulu itu belum ada alat komunikasi ya. Sebagian riwayat mengatakan untuk melihat apakah Rasulullah sudah menjelang masuk Madinah atau belum, itu naik pohon unta. Pohon kurma. Begitu naik, iya wis ketok, dereng, ya mudun. Wis saiki kan gampang, sampai mana? OTW. Dulu nggak bisa, Rasul sudah sampai mana? OTW. Naik kurma, oh iya, gimana belum kelihatan. Begitu masuk Madinah, masyarakat semua berkumpul menyambut kedatangan beliau dengan ungkapan apa? Tala'al badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Enten musiknya mboten mriki? Mboten enten? Nggih pun sak menten mawon. Biasanya enten musiknya. Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Telah tampak purnama. Al-badru Rasulullah digambarkan seperti purnama. Min taniyatil wada, melewati kampung namanya taniyatul wada. Wajib syukru alaina. Wajiblah kita semua orang Madinah bersyukur. Mada'a lillahi atas apa yang didakwahkan oleh Rasul. Begitu masuk kota Madinah, semua orang karena tahu siapa yang datang, itu semua kepengen. Rasulullah kan belum punya rumah,
Akan kemana Rasulullah ini? Banyak orang menawarkan diri. Kanjeng Nabi mengkelenggai tenggen kula mawon, pun kula siapin spring bed. Nabi mungkin tenggen kula mawon, pun kula masakke gudeg. Kira-kira gitu loh. Semua orang menawarkan diri. Apa kata Nabi? Saya tidak akan berhenti kecuali unta yang saya naiki ini berhenti dengan sendirinya. Jadi unta ini melaku terus ke Madinah ini. Pengok terus. Tanding uin terus, muter terus. Sampai di satu tempat, di situ ada napa nggih? Tanah lapang biasa dipakai oleh orang Madinah menjemur kurma. Dan ternyata di situ itu ada tempat anak yatim namanya Sahal dan Suhel. Tiba-tiba apa? Begitu onta lewat di situ, onta ini kayak kehabisan tenaga. Disitulah Rasulullah turun. Kemudian sementara Rasulullah itu dengan Abu Bakar menginap rumahnya seseorang namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, tanah lapang yang tadi biasa untuk jemur kurma itu oleh Rasulullah kemudian dibeli, kemudian juga dibeli oleh para sahabat-sahabat yang lain, bahkan ada yang mewakafkan. Disitulah kemudian Rasulullah membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Setelah masjidnya jadi, Rasulullah baru membangun rumah nempel dengan masjid tadi. Nah, bagi bapak ibu yang sudah pernah haji, yang pernah umroh, masjid yang dibangun Rasulullah itu yang sekarang kita kenal dengan Raudhah. Ya, Raudhah itu kan antara mimbarnya Rasul dengan makamnya Rasul. Makamnya Rasul itulah dulu rumah beliau, yang sekarang di dalam ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, itu makamnya di dalam. Nah, yang sebelah sini itu adalah Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Raudhah itu. Ya paling sebesar ini lah kurang lebih Raudhah itu. Ya. Lalu apa kemudian setelah Rasulullah sampai di Madinah? Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muslim, dari sahabat Abdullah bin Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Begitu Nabi sampai di Madinah, Nabi itu di tengah-tengah masyarakat yang tadi menyambutnya, Nabi menyampaikan semacam pidato, menyampaikan statement, pesan-pesan penting kepada masyarakat Madinah. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas. Kalimatnya ayyuhan nas, bukan ayyuhal mukminun. Ayyuhan nas itu bersifat umum. Wahai manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasillu al-arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, wahai masyarakat, wahai penduduk Madinah, pesannya Nabi, afshus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, berbagilah dengan orang lain. Secara teks berbagi makanan, ya sesuai tentu dengan keadaan dan kemampuan. Yang ketiga, sambunglah tali persaudaraan, wasillu al-arham. Dan yang keempat, sholatlah kamu di tengah malam, shollu bil lail wan nasu niyam, di saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Nah, 4 hal ini saya kira tetap relevan, tetap penting bagi kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Pesan pertama adalah tebarkan salam. Afsus salam, afsus salam. Tentu salam dalam konteks yang pertama maknanya kita itu kalau ketemu sesama muslim itu kita dianjurkan, disunahkan untuk saling mengucapkan salam. Ya, kita ketemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kita masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Kenapa? Kalau setiap kita bertemu mengucapkan salam, setiap kita keluar rumah mengucapkan salam, masuk rumah mengucapkan salam, Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan berkah, keselamatan, kedamaian sesuai dengan doa yang kita lafalkan itu. Maka menurut saya penting, saya sendiri juga masih belajar. Kalau saya keluar rumah kayak tadi berangkat ini, saya juga kepada anak dan istri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya kalau pulang dari sekolah juga saya ajarkan, masuk rumah ucapkan salam.
Anak saya yang terakhir itu baru kelas 3 SD, itu sering begitu masuk itu nggak salah. Dek, kok nggak salah? Mundur. Diulangi lagi, perlu dari sekolahan. Ya. Oh, masuk rumah kok kayak nggak ada penduduk, ucapkan salam. Coba kalau setiap saat ada orang saling mendoakan antara kita, antara suami, antara istri, antara anak, Allah akan turunkan itu sesuai dengan doa kita. Ya, salam itu kan keselamatan, kedamaian, rahmat Allah, berkah Allah untukmu, kan itu maknanya. Ya. Sehingga apa? Afsus salam, tebarkan salam. Bahkan kata Nabi, kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian menjadi orang yang beriman. Kalian tidak menjadi mukmin yang sesungguhnya sampai kalian mau saling mencintai antara satu dengan yang lain. Lalu Nabi mengatakan, ala adullukum alaik, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian akan saling mencintai? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya Rasul, kami siap. Apa kata Nabi? Afsus salam, tebarkan salam. Karena dengan salam itu akan memunculkan saling mencintai di antara kalian. Karena saling mendoakan. Bahkan salam itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sholat kita. Kalau jenengan sholat, mboten maca salam, sholatnya batal loh. Jadi innaka hamidum majid, menentok noleh tok. Innaka hamidum majid, batal sholat. Harus ada kata-kata innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Rukun. Assalam, ya, rukun min arkani sholat. Jadi ucapan salam itu salah satu rukun di dalam rukun sholat. Lalu dalam konteks sekarang, kadang, bukan kadang, menurut saya sudah banyak, bahkan nyuwun sewu, karena salam ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, termasuk saudara-saudara kita yang non-muslim pun, itu kalau melaksanakan sambutan, apa gitu juga mengucapkan salam. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengetahui peristiwa seperti itu? Rasulullah menyampaikan begini. Pertama untuk kita, kata Rasulullah, ya, janganlah kalian memulai berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ya. Jadi kalau kita itu oleh Rasulullah dilarang untuk memulai komunikasi dengan salam. Kalau itu kan mudah karena dari kita. Ya. Tapi yang agak sulit bagaimana kalau yang salam itu mereka? Kata Rasulullah, idza sallama alaikum al-yahud wan nasara faqulu alaikum. Kalau ada orang non-muslim, ya, orang Yahudi, Nasrani dan Muslim tadi itu mengucapkan salam kepada kita, kata Rasul, kita hanya cukup menjawab alaikum tok. Perlu tambah itu. Nggih. Ning nek jawab salam mboten usah diwaca lho nggih. Jenengan nggih kanca non-muslim, Assalamualaikum warahmatullahi alaikum. Tok. Alaikum. Kenapa? Sebab kalau alaikum itu dari wonten isinya doa. Kalau alaikum itu hanya untukmu. Belum ada isinya, belum ada kontennya. Tapi kalau alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, itu baru untukmu keselamatan, untukmu kedamaian, untukmu rahmat Allah, untukmu berkah Allah. Nah, yang isinya ini yang oleh Rasulullah tidak dianjurkan. Ini ada orang tak, Pak, saya itu nggak ngerti tamu niki muslim atau orang. Ini nggak ngerti, nggak ada hukumnya. Sama dengan orang begitu nerima telepon, langsung Assalamualaikum, kan nggak mungkin tanya dulu. Ngapunten jenengan muslim mboten nggih? Halo, muslim mboten nggih? Lek muslim kok salam riyen lho niki. Lek mboten nggih pun. Oh, salah sambung. Nah itu, kalau kalimat salam seperti itu. Tapi lebih dari itu, yang diinginkan oleh Nabi bukan sekedar doa antar kita tadi, tetapi menebarkan kedamaian, menebarkan ketentraman, sikap. Dan itu penting dalam kehidupan sekarang. Ya. Janganlah kita itu kalimat kita, ungkapan kita, perilaku kita itu menjadikan orang lain tidak nyaman.
Lho kadang orang niku enten wong Islam niku kadang ngamuk. Itu kalimatnya kasar. Lek kadang nesu senengane misuh. Lek orang absen gembira luka ora mantep. Itu namanya tidak menebarkan salam. Ya. Termasuk di media kita ini. Napa saat ini mulai rotok kesel malih niki. Ya, ada kelompok yang muncul. Wah, itu media juga. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dengan kata-kata yang kasar, dengan yang kita yang muslim nggak boleh. Pilihan kata kita, diksi kita, kalimat kita harus bernilai salam, bernilai damai, bernilai ketentraman, kebaikan. Nah itu termasuk namanya afsus salam, tebarkan ketentraman, tebarkan kedamaian. Sehingga seorang muslim dimanapun dia hidup, orang lain harus merasa nyaman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang baru boleh mengaku muslim kalau muslim yang lain, tetangganya atau orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Jadi kalau dia tangannya masih suka mendolimi, lisannya masih sudah mencaci maki, maka dia belum jadi muslim yang sesungguhnya. Ini yang pertama ya, salam. Yang kedua, pesannya Nabi adalah wa'at imut ta'am, sedekah, berbagilah kepada orang lain. Kita tahu orang Mekah yang datang ke Madinah itu tidak semua kaya, sehingga Nabi mengumpulkan orang-orang kaya di Madinah, tolong saudaramu dari Mekah ini diberi bantuan, diberi sedekah, diberi subsidi. Sampai Nabi itu membuatkan bangunan namanya Ahlus Suffah yang juga di dekat Masjid Nabawi itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu dari Mekah. Makanya orang Mekah disebut muhajirin, orang Madinah disebut ansor. Ansor itu maknanya apa? Orang yang memberikan pertolongan. Muhajirin itu orang yang migrasi, orang yang pindah. Ansor orang yang memberikan pertolongan. Maka disebut sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Wa'at imut ta'am, berbagi ya, apapun wujud. Bahkan dalam kitab-kitab itu nyuwun sewu, orang itu kalau ingin bersedekah, kalau toh belum punya harta, belum punya materi, itu sedekah yang lain banyak wujudnya. Contohnya apa? Yang nggak perlu modal. Sedekah kata-kata, ungkapan. Kalau jenengan ngaten iki mungkin sudah agak lama nggak ketemu, terus ditanya, tiang niku ditakoni tok wis seneng lho. Bu, pripun kabare? Alhamdulillah sehat, ya sehat. Ditakoni tok nih, napa nek takoni duwe seneng. Tambah seneng nih. Lho kadang orang itu ketemu ora gelem takon, meneng mawon. Lho jangan kita ketemu, kula yakin iki jenengan kabeh punya HP ya. Kula jenengan punya grup dewe-dewe tok, punya grup masing-masing kan. Kalau jenengan di grup itu, kita itu sering menjawab atau mengomentari orang yang mengupload. Itu orang yang mengupload itu sudah merasa senang, merasa diperhatikan. Betul satu tulisan, jempol tok niku lho. Like, ya. Niku wong sing nulis seneng. Alhamdulillah, ana sing like. Lha kalau jenengan ki nulis teng WA, nulis teng Facebook, nulis teng ana sing like tok niku alhamdulillah, ana sing perhatian karo aku. Lha mboten percaya coba nggih jenengan wong kare bojone tok niku ora apa-apa ora nge-like atau sing gambar enten gambar godhong waru napa sing senyum sing enten gambar cinta niku wis seneng. Lha mboten percaya jenengan saiki diwalik gambar sing jotos. Wah, bojoku ngopo iki? Ngamuk apa iki? Padahal hanya gambar. Ternyata komunikasi yang baik dengan simbol-simbol yang baik itu juga bisa menumbuhkan kebaikan, dan kebaikan itu sudah termasuk sedekah. Jadi berkata-kata yang baik, simbol yang baik itu sedekah. Apa malah donga? Nggih, kula jenengan ndongake wong tuwa, ndongake anak, ndongake bojo, mendoakan siapapun tanpa kita harus ngasih tahu orang itu kita doakan. Allah catat sedekah. Kadang entek teng dalan nggih muncul enten tiyang pun sepuh, nggawa kronjot,
dodolan buah, nggih, dilalah mboten apa mboten betah, lalu kita ya Allah, jadikanlah orang itu rezekinya lancar. Al-Fatihah. Jenengan pun dicatat sedekah untuk orang tadi. Dilalah di ujung sana ketemu malih, buahnya sentek, orang saya tak lapor. Mbak, wau sing ndongake jenengan kula lho, Mbak. 2,5%. Mboten. Pun sedekah doa, sedekah kata-kata. Sampai Nabi itu apa? Tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu, senyum kowe jenengan iki lho. Kali tangga, kali kanca, kali bojo, kali anak kepada saudaramu itu sedekah. Lho senyum iki ora dilatih angel. Lho saestu, kadang wonten tiyang iki sampai tanggane kancane rasa mbedake, iki ajane wong apa iwak lohan. Wong jabrut mawon. Senyum ora dilatih ya mboten saged. Ya. Nah, baru kemudian sedekah dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuan. Napa malih dalam kondisi seperti ini, ya kadang masih ada program untuk memberi santunan saudara kita yang terdampak Covid. Ya, kemarin ini grupnya Pak Halim ini Kemenak, ya, KUA itu di mana-mana kemudian memberikan bantuan. Nah, itu namanya wa'at imut ta'am, ya, sedekah. Pun ini sing nomor kali. Sing nomor 3, wasilu al-arham. Sambunglah tali persaudaraan. Jagalah persatuan, jagalah kebersamaan, silaturahim. Jangan sampai kula jenengan ini kali dulur, kali sederek, kali tonggo, kali famili, kali konco sampai terjadi putus. Bab putus persaudaraan itu dalam hadis niku kalau dosa gede. Qati'ur rahim minal kabair. Salah satu dosa besar adalah orang yang memutus tali persaudaraan. Sampai Nabi itu untuk menjaga betapa pentingnya kebersamaan, persaudaraan, silaturahim, ini kadang membuat ilustrasi, gambaran. Itu menggunakan kata-kata bunyan, bangunan. Apa kata Nabi? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dhan. Yang bangunan itu antara komponennya saling menguatkan. Masjid ini bisa kita pakai dengan baik itu karena seluruh komponen itu bersilaturahim, berkontribusi, kolaborasi, silaturahim. Tidak ada yang merasa paling penting. Mboten sakit genteng ini, ayo paling penting ki aku genteng, coba ana aku sing iso mesti kudanan kepanasan. Mengke usuk kali rangi protes, teng genteng ngomong apa? Wis nang kiri nang dhuwur ngono kuwi mergo ana usuk ana reng. Coba ana usuk ana reng. Kowe enggak mungkin senang dhuwur, berarti penting aku. Nggih, blandare ora trimo. Napa pilar-pilar? Reng usuk ngomong apa? Rumangsa paling penting. Kowe iso nang dhuwur ngono kuwi mergo ana pilar. Cagake ora trimo. Pilar rumangsa paling. Kowe nang dhuwur mergo ana cagak. Pondasine ya ora trimo. Apa artinya? Seluruh komponen itu dia punya peran untuk keberlangsungan kebaikan tadi. Kenapa? Yasuddu ba'duhum ba'dhan. Lu kadang di masyarakat ada orang itu merasa paling penting. Sampai tong budu-budu ngomong nang kene iki mesti aku, ora nek aku bubar. Wah aku, ora aku ambiar. Wah tong budu ngomong ngoten terus. Padahal tanggane ku ndonga kapan matine wong iki. Dan itu enggak boleh, dalam Islam enggak boleh. Jenengan kira duwe sepeda motor, nyuwun kula tanglet. Jenengan duwe sepeda motor, niku sing paling penting niku napa? Ada orang, mesine Pak paling penting. Ya kabeh penting sesuai dengan perannya. Mesin, ora ana bensin, ora iso mlaku. Ana mesin, ana bensin, busine ora ana. Ana mesin, bensin, busi, rodane ora ana. Ana mesin, bensin, napa wae? Roda, pentile ora ana. Pentile nuntun. Apa artinya? Setiap komponen dia punya peran masing-masing untuk kebaikan. Ini yang diajar Rasulullah. Wasilu al-arham. Sambunglah tali persaudaraan, sambunglah tali persaudaraan. Dan itu menjadi kekuatan. Sehingga begitu masyarakat Mekah datang ke Madinah, disambut dengan baik, orang muhajirin
Ya, dibantu oleh orang Madinah, orang Ansor, menjadi persaudaraan yang sangat kuat. Maka Madinah ketika Rasulullah datang, itu menurut ahli sejarah muslimnya baru 15%. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa Rasulullah itu hijrahnya ke Madinah, tidak ke tempat lain? Karena di Madinah sudah ada komunitas muslim. Padahal Nabi belum pernah sampai ke sana dalam konteks dakwah. Siapa mereka? Yaitu orang Madinah yang datang ke Mekah setiap tahun ketika musim haji. Mereka sudah berikrar menjadi muslim. Jadi haji itu kan tradisi lama, sebelum ada perintah haji mereka sudah haji, sudah datang ke Mekah maksudnya. Nah, orang Madinah yang datang ke Mekah itu sebagian sudah beriman kepada Nabi. Begitu pulang ke Madinah sudah mulai berdakwah. Sehingga pada saat Nabi datang itu kurang lebih ada mengatakan 15% kurang lebih. Tapi dalam jangka 11-12 tahun mayoritas penduduk Madinah sebagai seorang muslim. Kenapa? Wasillu al-adha. Dan yang keempat, yang terakhir, pesannya Nabi ketika beliau masuk di Madinah pada saat hijrah, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah kamu di tengah malam di saat orang lain sedang tidur nyenyak. Yang kita kenal dengan salat tahajud. Tentu, kenapa salat? Memang salat ini media yang paling efektif untuk bisa sowan kepada Allah. Ya. Jadi di antara sarana untuk takarrub kepada Allah, sholat itu yang paling efektif. Maka sampai disebut oleh Nabi, as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nah tentu kalau orang bertanya, penting mana Pak tahajud dengan sholat 5? Ya tentu sholat 5 waktu. Karena 5 waktu hukumnya wajib. Artinya apa? Nabi juga mengajarkan bahwa umat Islam itu harus menjaga sholat dengan baik. Kalau orang sudah bisa menjaga tahajud, bisa dipastikan 5 waktunya sudah terjaga dengan baik. Nah kadang nyuwun sewu, di masyarakat kita itu kan masih banyak saudara-saudara kita dengan sholat itu cuek. Krungu adzan aja itu cuek, apalagi adanya adzan subuh. Ini ada orang tanya, Ustaz, kenapa adzan subuh itu ada kalimat as-sholatu khairun minan naum? Dan kalimat itu nggak boleh dibaca selain subuh. Jangan coba-coba nanti muadzin al-barakah adzan duhur ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Insya Allah banyak orang yang datang kepengin delok sing stres sapa. Ya. As-sholatu khairum minan naum maknanya apa itu? Salat itu lebih baik daripada semua umat Islam tahu artinya. Pertanyaan kedua, enten mboten tiyang ki wis krungu adzan, krungu as-sholatu khairum minan naum, tapi seringkali kalah dengan nafsunya. As-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Nafsunya ngomong di dalam, sholat subuh tidak harus 4:30, jam 5 je oleh turu woneh. Enten mboten? Enten mboten? Endi wonge? Ya sing nyekel mik iki. Jadi kadang sholat itu berat, apalagi tahajud. Lalu kadang orang kalau sudah mau sholat, nyuwun sewu nih, kalau toh sudah mau sholat, ada satu kecenderungan, lek sholat kepingin ndang rampung, lek sholat kepingin ndang rampung. Mari kita buktikan. Ini untuk kritik diri saya, untuk kita semua. Tapi nyuwun sewu kula tanglet, jujur lho ya. Jenengan iki jamaah Pak Halim itu jujur. Kula jenengan nek salat ijen tidak sedang berjamaah. Surat yang paling sering dibaca surat apa? Surat apa? Sing muni Yasin mesti apa? Mesti ndobes iki. Nggih. Nggih. Jenengan orang jawab iki wis ketok. Lho, meskipun jenengan ngagem masker, wis ketok wajah-wajah kulhum kuwi. Nggih. Nggih. Bukan tidak boleh loh ya, bukan tidak boleh loh. Tetapi kalau setiap sholat apapun yang dibaca kulhu dan alasannya karena ingin cepat selesai, itu yang dipertanyakan. Ngapa kulhu? Ya bintang rampung. Ngapa kulhu? Ya bintang rampung. Ini kan bintang rampungnya ini kan. Mila saya di satu masjid umpamane imamnya
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kula yakin mayoritas makmum atilmu nih cocok. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ngerti kapan rampungnya surat itu. Ya. Ono apa malih rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kula yakin umum makmum ini cocok. Sesuk surat itu malih Pak Imam. Coba begitu sholat jamaah, begitu rampung Fatihah, imamnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wis mulai gelisah. Iki engko ayat piro? Tanzilal Azizir Rahim. Wis ancang-ancang arep rukuk, jebule urung kok. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, dan seterusnya. Apa kira-kira yang itu di hatinya makmum? Ya Allah, dosa kula napa ya Allah? Salatnya kok kena Yasin gimana? Ngerti ini ra budal. Meskipun saya juga yakin, ya, teng Indonesia ini anak imam kok maca Yasin sampai rampung, termasuk teng mriki Al-Baqarah dadi imam maca Yasin sampai rampung, dijamin begitu salam makmum wis ora ono. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, ora ono. Wis do buyar. Karo ngece, halo Pak Imam, kasihan lho. Wa sallu billahi wan nasuniyah. Lu kadang tiang sholat nih kayak orang sholat. Saya itu masih nyimpan di HP nih, video nih. Bisa dilihat di YouTube. Mungkin jenengan pernah ningali karena pernah disiarkan TV. Ada sholat tarawih 20 rakaat plus 3 witir. Kurang lebih hanya 8 menit. Mungkin jangan take sholat tarawih tercepat sedunia. Mungkin muncul. Ini 20 rakaat plus 3 ini buatnya itu 10 menit. Berarti ya ratu maknina belas ini kau wong urun niku wis ngeten. Batu irung nempel tempat sujud wis ngeten. Itu jelas batal secara fikih karena nggak ada temak nina. Lu masuk kali Gusti Allah itu seperti itu. Maka saya menduga nyuwun sewu. Kenapa kok sholatnya ngebut? Ketok iki supire imame niku mantan imame niku mantan supire sumber kencono niku. Oh, sholat kali Gusti Allah kok sak karepe dhewe. Maka sholat itu harus baik, harus tumaknina, harus tertib dan seterusnya. Nah, kalau 4 hal ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, keluarga kita, jamaah kita, anak-anak kita, insya Allah kata Nabi memberikan garansi tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman. Ben penak ngiling-ngiling nggih, supados sekeca anggenipun mengingat-ingat ngiling-ngiling 4 hal tadi niku saya sering nyebut dengan 4S. Ya, 4 pesan Nabi ketika hijrah sampai di Madinah adalah 4S. 1 salam, 2 sedekah, 3 silaturahim, 4 sholat malam. Salam, sedekah, silaturahim, sholat malam. Salam, napa Bu? Sedekah, silaturahim, sholat malam. Salam, salam. Bon, dieling-eling, mungkin mendatang ujian. Okay. Baik, saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua, dan semoga jamaah di Masjid Al-Barokah ini semakin regeng, masjidnya tetap makmur, dan kita semua punya semangat hijrah menjadi lebih baik dan lebih baik. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والخاشعين والصالحين Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa dan salah kami, maafkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami yang telah dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho mendidik, membimbing dan membesarkan kami. Ampuni dosa semua guru-guru kami, orang yang telah mengajarkan ilmu sejak masa kecil kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami agar memasuki tahun baru Hijriah ini, ya Allah, kami semakin semangat untuk beribadah, semakin ikhlas dan ridho melaksanakan apapun yang menjadi perintah-perintah-Mu, punya kesadaran untuk meninggalkan apapun yang menjadi larangan-larangan-Mu, bahkan bisa menjadi sebab Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak cucu kami amanah darimu, menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli sedekah, punya akhlakul karimah, kebanggaan dunia akhirat kami. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang penuh dengan berkah, jauhkan kami dari segala macam bencana dan musibah, takdirkan akhir hidup kami semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih matur nuwun dumateng Bapak Ibu sedaya mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun estu kula nyuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.